Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo, Halo Kak Kak Sri. Sarah. Halo Kak Janet. Kak, Iya. kayaknya kita sudah siap semua ya. Oh, udah siap. Coba aku lihat dulu. Iya, adik-adiknya semangat kan nungguin kita. Iya ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya memuji Tuhan ya. Oke deh. Udah siap ya? Kak Janet udah siap? Siap. Siap semua. Kali ini kita mau sambil gerak-gerak Oh Kak. iya, masih pagi nih Kak. Masih ngantuk, harus gerak-gerak olahraga Kak. Biar tambah semangat Biar lagi. tambah semangat lagi. Yuk deh, kita langsung Mulai mulai aja langsung ya. Kak ya. Udah gak sabar nih. Mau gerak-gerak. Yuk Kak Janet. Apa nih Kak? Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Lagi Lebar Kakak. dan lebar, Lebar. lebar dan lebar, lebar dan lebar, kasih Yesus lebar dan lebar. Apa lagi Kak? Tinggi dan tinggi, tinggi dan tinggi, kasih Yesus tinggi dan tinggi. Gimana Kak? Lanjut lagi atau Sekali lagi boleh deh Kak ya? Oke. Dari awal lagi aja Kak dari ya? awal? Biar semangat Kak, masih pagi soalnya nih. Iya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Lebar dan lebar, lebar dan lebar, kasih Yesus lebar dan lebar. Terakhir ya, Kak. Iya. Tinggi dan tinggi, tinggi dan tinggi, kasih Yesus tinggi dan tinggi. Nah, baru semangat Kak. Udah badan seger. Udah gerak-gerak, udah seger. Sekarang kita mau Biar gimana nih Kak? lebih seger nih Kak. Mm-mm. Kita mau berdoa dulu. Ya, kita Iya. ajak adik-adiknya yuk. Adik-adiknya lipat tangannya. Siap-siap tutup matanya. Kita mau angkat pujian dulu ya Kak ya. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, kami yakin kami yakin dan percaya, Engkau tidak pernah Engkau tidak pernah meninggalkan kami. meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. menyertai kami. Bapa, Bapa, sebentar lagi kami mau kami mulai mau mulai kebaktian sekolah minggu. kebaktian sekolah Tuhan minggu. pimpin Tuhan pimpin dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir.
hingga akhir. Dan sekarang Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. puji-pujian kami. Biarlah Biarlah puji-pujian kami puji-pujian kami menyenangkan hatimu. hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, udah lebih semangat belum, Kak? Pastinya. Udah gerak-gerak tadi ya? Iya, udah doa berdoa juga. Heeh. Terus sekarang Jadi, kita mau ngapain, Kak? kita mau nyanyi lagi. Masih nyanyi ya, Kak ya? Mm-mm. Oh, sekarang aku tahu. kita Kayaknya lagu ini nih, Mm-mm. nih tentang buah-buah ya, Kak ya? Iya. Tapi buah-buahnya bukan buah jeruk, apel, anggur gitu ya, Kak? Bukan Kak, buah roh. Oh, buah roh. Apa aja ya Kak buah roh? Kita nyanyiin aja, Kak. Kita Iya. lihat ya adik-adiknya masih apal apa enggak nih. Mm-mm. Oke ya. Oke Kak Yuk, Sarah. Kak Janet, yuk kita mulai yuk. Ada gerakannya ya, Kak? Ada. Oke. Mulai dari gini Kak. Iya, gini ya. Adik-adik gini juga. Kasih sukacita, damai sejahtera, Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi ya, Kak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Lagi nggak, Kak? diri. Lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Wah, jadi buah-buah roh itu bukannya buah-buahan seperti apel, anggur gitu ya, Kak, ternyata ya. Iya Kak Tapi Sarah. ada kasih, Kasih, terus sukacita, damai sejahtera, dan iya. masih ada lagi ya, Kak, tadi ya. Terus sekarang apa nih, Kak? Sekarang kita mau langsung lanjut lagi, Iya. mau mendengarkan firman Tuhan Kak Oh, Sarah. kita mau bagian yang terbaik ya, Kak ya, Mm-mm. mendengarkan firman Tuhan. Kak Sri udah siap belum dengar firman Tuhan? Siap dong, Kak adik-adik. Nah, adik-adik juga udah siap. Tapi Iya. sebelumnya kita mau Mau berdoa dulu. Berdoa ya, Kak, ya. Kita naikkan pujian firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
adik-adik, kita berdoa sekarang. Ikutin Kasri, tutup matanya, lipat tangannya. Bapak, terima kasih. terima kasih. Kami boleh memuji namamu. Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang berkati, Kakak yang membawakan firman, dan juga adik-adik yang mendengarkan. Biar Tuhan yang membuat adik-adik mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, Ya, Kak. langsung aja kita siap-siap dengerin firman ya Kak. Kita panggil kakaknya dulu yuk, Kak. Oke. Kak Andre Kak hari ini yang Kak berfirman. Andre. Yuk, panggil ya adik-adik juga ya. 1, 2, Kak Andre. Yuk, Kak. Yuk. Udah datang Kak. Yuk, ayo Kak Janet. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andre. Hari ini Kak Andre mau melanjutkan cerita-cerita yang kemarin-kemarin. Minggu-minggu lalu. Adik masih ingat gak? Ingat semua ya tentang siapa? Raja Saul. Nah adik-adik. Sekarang adik-adik, bangsa Israel ini mereka senang banget. Kenapa? Karena sekarang mereka sudah mempunyai seorang pemimpin. Seorang raja yang gagah berani. Ya, seorang raja yang hebat. Siapa tadi namanya? Raja Saul. Iya betul adik-adik. Nah Raja Saul ini dia diberkati Tuhan adik-adik. Setiap peperangan yang diikutinya dia pasti mendapat kemenangan. Siapa yang ngasih kemenangan? Tuhan Allah. Betul adik-adik. Nah sampai suatu saat adik-adik ada musuhnya bangsa Israel yang mau menyerang mereka. Ada yang tahu gak musuhnya bangsa Israel? Siapa? Bangsa Filistin. Betul, iya adik-adik. Suatu saat bangsa Filistin ini mereka mengumpulkan kekuatan adik-adik. Prajurit-prajurit dikumpulkan yang banyak. Ya, kuda-kuda, kereta kuda semua dikumpulkan untuk menyerang bangsa Israel dan Raja Saul adik-adik. Wah, dikumpulkan banyak banget adik-adik. Prajurit-prajuritnya sampai Raja Saul mendengar ada berita. Bangsa Filistin mau menyerang bangsa Israel. Wah adik-adik. Tadi Raja Saul dia ini pemberani ya adik-adik ya. Dia langsung mengumpulkan orang-orangnya, jenderal-jenderalnya untuk membentuk pasukan yang banyak juga untuk melawan bangsa Filistin. Nah adik-adik. Karena bangsa Israel tadi lagi senang banget. Mereka langsung semuanya berkumpul bersama-sama untuk melawan bangsa Filistin bersama raja mereka, Raja Saul. Wah, mereka berapi-api, mereka bersemangat adik-adik melawan bangsa Filistin. Karena mereka tahu Raja Saul diberkati Tuhan, pasti kalau melawan bangsa Filistin atau melawan siapapun, Tuhan akan memberikan kemenangan. Wah. Tapi adik-adik, pada saat itu kalau mau berperang, Raja Saul ini harus meminta doa adik-adik. Membakar korban, meminta doa kepada Tuhan supaya diberikan kemenangan oleh Tuhan adik-adik. Nah saat itu Nabi Samuel bilang ke Raja Saul. Raja Saul, kamu tunggu aku ya di Gilgal selama 7 hari. Nanti di hari yang ke-7 aku akan datang untuk memberikan korban bakaran kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk melindungi engkau, bangsa Israel dan juga diberikan kemenangan. Wah, adik-adik. Raja Saul dan seluruh bangsa Israel, pasukan-pasukannya dikerahkan untuk berkumpul di Gilgal adik-adik. Sebelum berperang,
tadi harus menunggu Nabi Samuel selama 7 hari. Di hari yang pertama Raja Saul masih sabar adik-adik menunggu kedatangan Nabi Samuel. Tetapi di hari yang kedua, di hari yang ketiga, Raja Saul mulai gelisah adik-adik. Dia mulai gak sabar. Karena apa? Karena Raja Saul mendengar adik-adik. Bangsa Filistin mereka makin lama jumlahnya makin besar. Karena bangsa Filistin mengumpulkan pasukan makin banyak. Ya, jadinya makin besar, makin kuat. Raja Saul mikir, aduh, baru hari yang kedua. Bangsa Filistin aku dengar udah makin kuat. Masih ada 5 hari lagi. Wah, adik-adik. Raja Saul mulai gelisah. Dia mulai bimbang adik-adik. Karena lawannya bangsa Filistin semakin kuat, semakin besar. Di hari yang ketiga, di hari yang keempat, Raja Saul makin bingungan adik-adik. Aduh, masih lama banget. Nabi Samuel belum datang. Sedangkan musuhku aku dengar semakin hebat, semakin besar, semakin kuat. Raja Saul mulai gak sabar. Dia mulai lupa. Kalau selama ini, selama dia berperang, siapa yang memberikan kekuatan? Siapa yang memimpin Raja Saul dan memberikan kemenangan? Tuhan Allah. Dia mulai lupa adik-adik. Dia mulai percaya akan kekuatan dia. Kekuatan pasukan-pasukannya. Jadi dia lupa akan pertolongan Tuhan adik-adik. Nah, di hari yang ke-6, di hari yang ke-7, dilihat aduh, Nabi Samuel masih belum datang. Terus juga dilihat adik-adik, kok pasukanku semakin sedikit? Ternyata adik-adik, pasukan-pasukan Raja Saul, bangsa Israel, mereka juga mendengar kalau bangsa Filistin semakin kuat, semakin hebat, semakin besar kekuatannya. Jadi beberapa dari mereka yang penakut, bangsa Filistin makin kuat. Kalau begini mah kita pasti kalah. Apalagi lihat Nabi Samuel belum datang lagi ini. Jangan-jangan dia nggak datang. Ini kan hari yang ke-7, masih belum kelihatan juga. Akhirnya beberapa dari bangsa Israel, mereka pada kabur adik-adik, meninggalkan Raja Saul karena mereka ketakutan. Mereka nggak percaya akan pertolongan Tuhan adik-adik. Wah, tuh di hari yang ke-7 Nabi Samuel masih belum datang. Raja Saul makin takut ya adik-adik ya. Dia makin bimbang. Dia, mana ini Nabi Samuel? Katanya di hari yang ke-7 mau datang. Aku udah nungguin lama. Masih belum datang juga. Raja Saul akhirnya nggak sabar adik-adik. Kesabarannya habis. Dia ketakutan. Nanti takut ditinggal sama pasukannya. Jadinya dia panggil pasukannya, orang-orangnya. Hei kalian, sini. Kalian buatkan mezbah untuk korban bakaran. Adik-adik, karena Raja Saul gak sabar, dia nyuruh orang-orangnya untuk membuat mezbah. Akhirnya dia memberikan korban bakaran. Dia berdoa kepada Tuhan adik-adik. Ya, dia gak mau nunggu Nabi Samuel lagi. Karena dia udah gak sabar. Dia takut kalah sama orang-orang Filistin. Nah adik-adik, ketika Raja Saul mempersembahkan korban bakaran, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan, Nabi Samuelnya datang adik-adik. Pas Nabi Samuel datang, melihat Raja Saul sudah melakukan korban bakaran, sudah berdoa kepada Tuhan, Nabi Samuel marah adik-adik. Iya, Nabi Samuel marah karena Raja Saul ini tidak taat akan perintah Tuhan. Disuruh bersabar nunggu 7 hari. Dia gak mau sabar. Ya, padahal sebentar lagi Nabi Samuel datang adik-adik. Ya, karena Raja Saul gak taat akan perintah Tuhan. Kita lihat ya, Nabi Samuel ngomong apa ke Raja Saul.
kita buka Alkitabnya bareng-bareng. Buka di 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Di 1 Samuel 13 ayat 14. Untuk yang kelas Galilea sampai Betania, nah, ayo dibuka ya. Belajar buka Alkitab. Kakak bacain ya. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Wah, adik-adik. Karena Raja Saul gak taat akan perintah Tuhan, hukuman Tuhan apa? Nanti kerajaannya akan diberikan kepada orang lain, adik-adik. Padahal kalau saat itu adik-adik, raja itu nanti akan meneruskan anaknya, cucunya. Tapi karena ketidaksabaran Raja Saul, kerajaannya akan dikasih ke orang lain, adik-adik. Wah, adik-adik. Dalam cerita ini adik-adik, Tuhan mau mengajarkan kita untuk apa? Untuk bersabar ya adik-adik ya. Contohnya apa? Contohnya nih, kalau saat belajar, lagi belajar, adik-adik nggak bisa-bisa. Apa yang adik-adik lakukan? Terus bersabar apa? Udah biarin aja aku nggak mau belajar lagi. Nanti ulangannya jelek adik-adik. Misalnya lagi nih, mau main. Tapi papa mama suruh belajar. Belajar dulu. Kalau nanti sudah belajar, baru boleh main. Aku gak sabar. Aku mau main. Apalagi ada mainan baru. Teman-teman aku semua udah pada main. Aku juga gak mau ketinggalan. Aku mau main. Boleh gak adik-adik? Gak boleh ya adik-adik ya. Harus bersabar. Belajar dulu. Baru nanti bermain adik-adik. Nah, contoh lain lagi apa? Misalnya papa mama janji nih di hari Senin. Nanti hari Minggu habis sekolah Minggu kita mau beli mainan. Kita mau main ya di depan. Game, permainan, ada permainan, tempat main. Kita mau main. Wah. Adik-adik sabar gak nunggu sampai hari Minggu? Nunggu selesai kebaktian sekolah Minggu baru pergi, apa janjinya hari Senin. Hari Selasa udah tanya ke papi mami. Papi, mami, kapan kita pergi mainnya? Kapan kita beli mainannya? Ntar hari Rabu, papi, mami, aduh kapan kita beli mainannya? Padahal tadi udah dijanjiin hari Minggu setelah sekolah Minggu. Tapi setiap hari adik-adik tanya ke papi maminya. Nah, lama-lama papi maminya sebel gak adik-adik? Marah gak adik-adik? Marah ya. Udah dibilang hari Minggu masih tanya terus. Nanti malah apa? Papanya mamanya marah malah gak diajak pergi main. Malah gak diajak beli mainan ya adik-adik ya. Karena itu kita harus bersabar. Nih terutama Kak Andre inget. Kalau lagi di sekolah Minggu. Terutama yang kelas Galilea disuruh bersabar. Belajar buka Alkitab. Belajar diajarin sama kakak-kakaknya, sama papi maminya di rumah. Belajar buka perjanjian baru, perjanjian lama. Gak bisa-bisa. Terus mau belajar apa? Udahlah, biarin aja. Gak usah belajar buka Alkitab, biarin aja, aku gak mau. Boleh gak gitu adik-adik? Gak boleh ya. Nanti kalau adik-adik gak bisa buka Alkitab, gak bisa naik kelas ya. Di situ-situ aja kelasnya. Ya. Nah, sama satu lagi nih. Kalau di sekolah Minggu lagi pulang, papi maminya belum jemput. Kakak-kakaknya bilang, yang belum jemput tunggu dulu di dalam. Jangan keluar-keluar. Tapi adik-adiknya gak sabar. Papa mama lama, suster lama jemputnya. Aku udah gak sabar.
aku mau pergi main di depan, aku mau beli mainan. Adik-adiknya keluar diem-diem, kakaknya nggak lihat. Apa yang terjadi adik-adik? Nanti adik-adiknya hilang ya. Papi maminya pas jemput di kelas, nggak ada, adik-adiknya sudah pergi. Malah adik-adiknya hilang. Nanti diomelin sama papi maminya ya. Nah, sampai di sini firmannya Kak Andre ya. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengajar kami untuk mau bersabar di segala keadaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.